Devil in the Dark 2017 merupakan salah satu requestan dari Irma, Arif, dan Pandu Wijaya. Terima kasih bagi nama-nama yang sudah disebutkan di atas dan selamat menonton. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang ayah bernama Glenn yang tengah berada di hutan bersama dengan kedua anaknya bernama Clint dan Adam yang berusia 14 dan 11 tahun. Mereka datang ke hutan itu untuk berburu rusa. Namun aksi perburuan mereka tidak semudah yang mereka bayangkan. Hingga malam pun tiba, mereka masih belum menemukan satupun rusa yang melintas. Karena terlalu asik dalam berburu, Glenn tidak sadar jika anaknya yaitu Adam menghilang secara misterius. Dengan wajah yang penuh kepanikan, Glenn bersama Clint mulai mencari Adam yang menghilang entah kemana. Setelah berjam-jam berkeliling, pada akhirnya Glenn merasa sangat bersyukur karena ia berhasil menemukan keberadaan Adam yang tengah sendirian di tengah hutan yang gelap, dan film pun dimulai. 15 tahun kemudian memperlihatkan Clint yang sudah tumbuh menjadi pria dewasa. Bahkan Clint telah menikah dengan seorang wanita bernama Sophie dan dikaruniai 2 anak. Ayah Clint yaitu Glenn sudah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu. Setelah kematian Glenn, harta dan warisan berupa rumah, mobil truk, dan juga pabrik kayu semuanya diserahkan pada Clint. Clint pun mengelola pabrik kayu milik ayahnya dengan sangat baik. Saat ini Clint tinggal di rumah peninggalan ayahnya bersama dengan keluarganya saja. Sementara adik Clint yaitu Adam telah lama pergi meninggalkan Clint. Adam sekarang tinggal di kota besar yang jauh dari kota tempat tinggal Clint. Saat Clint tengah bekerja mengurus pabrik, tiba-tiba ia dipanggil oleh salah satu anak buahnya bahwa ada seseorang yang mencari Clint. Clint yang mendengar hal itu dengan segera menemui orang tersebut yang ternyata dia adalah Adam. Clint pun merasa sangat senang karena setelah sekian lama ia bisa berjumpa lagi dengan Adam. Begitu pula dengan Adam yang merasa sangat senang. Adam pun sangat kagum melihat Clint yang sukses mengelola pabrik kayu milik ayah mereka dengan sangat baik. Awalnya Clint mencoba mengajak Adam untuk berkeliling pabrik sejenak, namun Adam menolaknya dengan alasan ingin berkeliling kota saja. Adam berjanji pada Clint bahwa nanti sore ia akan mampir ke rumah Clint. Singkat waktu, sore pun telah tiba. Adam pun pergi ke rumah Clint untuk menepati janjinya. Di sana Adam pun disambut hangat oleh keluarga Clint. Clint langsung mengajak Adam untuk makan malam bersama dengan keluarganya. Dengan senang hati Adam pun menerima tawaran tersebut. Karena merasa rindu dengan rumah ayahnya, Adam pun meminta izin pada Clint untuk menginap di rumah ini selama seminggu. Clint yang mendengar hal itu merasa senang karena sudah sejak lama Clint dan Adam tidak pernah bersama lagi. Kebetulan Adam menginap, Clint memiliki rencana untuk mengajak Adam melakukan beberapa kegiatan seperti berburu, camping, mendaki, dan beberapa kegiatan lainnya. Setelah selesai makan bersama, Adam pergi menuju gudang untuk melihat barang-barang peninggalan ayahnya. Kemudian Adam izin pada Clint untuk pergi ke sebuah bar. Sebelum Adam pergi, Clint meminta Adam untuk bangun di pagi hari karena mereka akan melakukan pendakian sambil berburu rusa. Setelah tiba di bar, Adam pun mendapatkan teman baru yang kita sebut saja sebagai Tom dan Andy. Mereka pun mulai berbincang-bincang satu sama lain. Adam juga bercerita pada Tom dan Andy bahwa dirinya akan melakukan pendakian pada esok pagi bersama dengan kakaknya yaitu Clint. Mendengar perkataan Adam, Tom dan Andy mencoba memperingatkan Adam untuk tidak mendaki karena rute pendakian di daerah itu sangatlah berbahaya. Dahulu ada seorang pria bernama Dogren yang melakukan kegiatan pendakian untuk bersenang-senang. Namun nasib berkata lain, Dogren malah menghilang secara misterius dan tidak pernah ditemukan hingga saat ini. Meski telah menceritakan kisah Dogren yang menghilang saat melakukan pendakian, Adam pun lebih memilih menghiraukan peringatan mereka. Karena sudah larut malam, Adam pun dengan segera kembali ke rumah Clint. Ketika Adam sedang tertidur, tiba-tiba saja ia terbangun dan melihat anak kecil yang masuk ke dalam hutan. Adam yang penasaran segera mengikuti anak tersebut sampai ke tengah hutan dan tiba-tiba saja ternyata itu hanyalah sebuah mimpi yang dialami oleh Adam. Adam kemudian melakukan sarapan pagi bersama dengan Clint karena mereka berdua akan melakukan pendakian dan berburu rusa. Sebelum berangkat, mereka pun mulai menyiapkan makanan, senjata untuk berburu rusa, dan barang-barang yang diperlukan dalam pendakian.
Clint yang kebetulan memiliki motor ATV langsung mengangkutnya ke dalam truk. Setelah selesai mempersiapkan segalanya, Clint dan Adam pun pergi ke lokasi pendakian. Look, just because you think you know it. Di tengah perjalanan, mereka pun harus menepi sejenak karena mereka akan menukarkan kendaraan. Mereka akan mengendarai motor ATV dikarenakan medan yang mereka lalui akan semakin sulit. Setelah menempuh perjalanan yang lumayan jauh menggunakan motor ATV, Clint pun mengajak Adam untuk berjalan kaki saja seperti pendaki pada umumnya. Around to that point, then we are right on the yeah. Doug had no business. Awalnya Adam tidak ingin berjalan kaki karena itu akan menghabiskan seluruh tenaganya. Namun apalah daya, Clint tetap memaksa Adam untuk berjalan kaki. Di tengah perjalanan, Clint melihat adanya seekor rusa yang melintas di hadapannya. Lalu di saat bersamaan pula, terdengarlah suara raungan misterius yang membuat Clint terheran-heran. Tak terasa malam pun telah tiba. Clint bertanya pada Adam apakah Adam sempat mendengar suara raungan. Ternyata Adam juga mendengar suara raungan tersebut. Namun mereka berdua tidak bisa memastikan suara itu berasal dari hewan apa. Karena hari sudah gelap, mereka berdua memutuskan untuk tidur dan akan melanjutkan pendakian pada keesokan paginya. Paginya mereka pun mulai mengemas barang dan melanjutkan pendakian mereka. Been in yoga classes, huh? Setelah sekian lama berjalan, Clint meminta Adam untuk berpencar saja agar mereka lebih cepat mendapatkan hasil buruan, yaitu seekor rusa. Adam yang sedang melihat-lihat sekitar berhasil menemukan satu ekor rusa yang akan menjadi target tembakannya. Adam pun langsung melesatkan tembakan hingga suara tembakan tersebut didengar langsung oleh Clint. Clint yang mengira jika Adam sudah berhasil mendapatkan satu ekor rusa, segera pergi ke lokasi Adam. Adam menjelaskan pada Clint bahwa ia sudah berhasil menembak satu ekor rusa. Meski sudah terkena tembakan, rusa itu ternyata masih bisa melarikan diri. Clint kemudian mengajak Adam untuk berkeliling mencari rusa yang telah ditembak tadi, karena rusa itu tidak akan bisa pergi menjauh akibat luka tembakan. Clint dan Adam dengan segera mencari rusa tersebut. Akan tetapi bukannya menemukan rusa, justru mereka malah mendengar suara raungan lagi berada di dekat mereka. Clint dan Adam yang tidak tahu suara itu berasal dari mana memutuskan untuk pergi saja. Karena hari sudah semakin gelap, mereka pun membuat api unggun dan memasak makanan untuk hidangan makan malam mereka. Di sana Adam pun menceritakan bahwa akhir-akhir ini ia sering mengalami mimpi buruk. Mimpi buruk itulah yang membawa Adam untuk bertemu kembali dengan Clint. Clint yang mendengar hal itu merasa sedikit kesal karena ternyata Adam datang ke rumah hanya semata-mata karena mimpi buruk, bukan karena rindu pada Clint. Namun di satu sisi ayah mereka pasti senang melihat Clint dan Adam bisa bersama-sama lagi. Adam juga membahas tentang ayah mereka yang hanya peduli pada Clint saja, sedangkan Adam tidak pernah dipedulikan. Oleh karena itulah Adam membenci ayah mereka. Clint pun langsung memberitahu Adam bahwa ayah mereka sebenarnya sangat sayang pada Adam. Bahkan sebelum meninggal, ayah mereka sering bertanya pada Clint tentang kabar dari Adam. Hanya Adam saja yang selalu beranggapan jika ayah mereka tidak sayang pada Adam. Karena sudah larut malam, mereka berdua memutuskan untuk tidur. Lagi dan lagi Adam mengalami mimpi buruk bertemu dengan dirinya sewaktu masih kecil. Namun bedanya Adam melihat dirinya masih kecil seperti dirasuki oleh sesuatu. Adam pun terbangun dengan penuh ketakutan. Adam sendiri masih tidak tahu kenapa ia selalu bermimpi buruk. Kemudian Clint mengajak Adam untuk mencari rusa yang sebelumnya telah ditembak oleh Adam. Sampai pada akhirnya Clint melihat jejak darah yang kemungkinan itu berasal dari rusa yang ditembak oleh Adam. Bangkai rusa itu pastinya tidak akan jauh dari tempat mereka saat ini. Mereka terus mengikuti jejak darah tersebut hingga tibalah mereka di sebuah tebing. Clint mengajak Adam naik ke atas tebing hanya untuk melihat sekitar apakah rusa tersebut ada di sekitar mereka atau tidak. Akan tetapi bukannya menemukan rusa yang mereka maksud, mereka malah melihat sebuah terowongan misterius. Merasa penasaran, mereka berdua pun dengan segera mendekat ke arah terowongan itu. Setelah berada dekat dengan terowongan, Adam seperti mengenali tempat tersebut.
Suasana di terowongan itu terasa tidak asing bagi Adam, seakan-akan Adam pernah berada di tempat itu. Tapi ia tidak tahu kapan dan di mana Adam pernah mendatangi tempat tersebut. Lalu Adam seketika ketakutan setelah melihat ke arah terowongan yang gelap. Bahkan saking takutnya Adam tidak melihat medan yang dia lalui saat ini. Akibat rasa takutnya itu, Adam pun menjadi tidak fokus dan akhirnya dia pun terjatuh dari tebing. Dalam insiden itu, tangan Adam mengalami patah tulang yang cukup parah. Clint yang melihat Adam terjatuh segera menolongnya dan memperbaiki posisi tulang Adam yang patah. Karena Adam yang mengalami luka patah tulang, dengan terpaksa mereka beristirahat di hutan itu sampai besok. Selagi beristirahat, mereka saling bercerita satu sama lain. Lalu Clint pun bertanya pada Adam apa yang sebenarnya Adam lihat di terowongan itu hingga membuat Adam ketakutan setengah mati. Adam pun tidak mengetahui alasan kenapa dirinya merasa sangat takut dengan terowongan itu. Adam juga memberitahu Clint bahwa ia seperti mengenal terowongan itu, tapi ia tidak bisa mengingat kapan dia datang ke terowongan tersebut. Kemudian Clint langsung menceritakan bahwa saat Adam kecil, Adam pernah ke terowongan tersebut. Adam yang mendengar hal itu merasa sangat terkejut karena selama ini ia tidak pernah mengingat kejadian-kejadian yang ia alami sewaktu kecil dulu. Clint pun menjadi bingung bagaimana bisa Adam melupakan semua kenangan masa kecil mereka. Adam pun berani bersumpah bahwa ia tidak bisa mengingat semua kejadian sewaktu kecil dulu. Lalu Clint menceritakan sedikit kisah masa kecil mereka di mana keluarga mereka sangatlah bahagia. Clint dan Adam tinggal bersama dengan orang tua mereka bernama Glenn dan Judy. Clint dan Adam memiliki watak dan perilaku yang berlawanan, di mana Adam adalah anak yang pendiam dan introvert, sementara Clint adalah anak yang sangat suka dengan alam. Hobi Clint adalah berpetualang di alam liar sambil menikmati keindahan alam. Hobi yang tersebut ternyata diturunkan dari ayahnya yang juga memiliki hobi menjelajahi alam liar. Setiap kali Glenn mengajak Adam untuk sesekali menjelajahi hutan, Adam selalu saja menolaknya. Glenn yang menyadari jika Adam tidak memiliki ketertarikan dengan dunia luar, akhirnya Glenn pun tidak pernah lagi mengajak Adam untuk pergi keluar rumah. Itulah salah satu alasan Glenn hanya mengajak Clint saja yang keluar menjelajahi hutan, karena memang mereka memiliki hobi yang sama. Semenjak Glenn sering keluar dengan Clint, Adam menganggap bahwa Glenn tidak sayang padanya. Suatu hari istri Glenn yaitu Judy memasak Glenn untuk mengajak Adam pergi menjelajahi hutan. Awalnya Adam memang tidak mau pergi, tapi karena selalu saja dipaksa, akhirnya Adam pun mau menuruti permintaan tersebut. Glenn, Clint, dan Adam pun bersama-sama menjelajahi hutan sambil berburu, sampai tak terasa malam pun telah tiba. Karena Glenn dan Clint asik dalam berburu, mereka tidak sadar jika Adam menghilang secara misterius. Mengetahui hal itu, Glenn merasa sangat panik dan takut kehilangan Adam. Itu adalah salah satu bukti rasa sayang Glenn yang ditujukan pada Adam. Beruntungnya setelah beberapa jam mencari, Glenn berhasil menemukan Adam yang tengah berada di depan terowongan yang sebelumnya mereka lihat. Di saat mereka sedang bercerita satu sama lain, tiba-tiba saja Adam ditarik oleh makhluk misterius dan beruntungnya Clint dengan sigap menyelamatkan Adam. Adam bertanya makhluk apa yang menyeretnya tadi. Clint pun tidak tahu menahu makhluk apa sebenarnya dia karena memang situasi di sekitar dalam keadaan yang gelap sehingga membuat Clint tidak bisa melihat dengan jelas. Mereka yang ketakutan segera pergi dari tempat itu menuju dataran rendah. Tentu perjalanan yang akan mereka lalui sangatlah jauh dan medan yang akan mereka tempuh juga sulit untuk dilalui. Bukan hanya itu saja, keadaan sekitar mereka yang sangat gelap juga akan menyulitkan mereka sehingga mereka diharuskan menunggu matahari terbit. Clint ingat jika Adam membawa HP dan oleh karena itu Clint mencoba meminjam HP milik Adam, berharap HP Adam mendapatkan sinyal untuk menelpon bantuan. Namun sayang sekali HP Adam tidak mendapatkan sinyal satupun. Clint pun memiliki ide untuk memanjat tebing yang ada di dekat mereka agar HP Adam mendapatkan sinyal sehingga mereka bisa menelpon bala bantuan. Sebelum memanjat, Clint meminta Adam untuk menembak jika ada sosok yang mendekat. Sesampai di atas tebing, ternyata HP Adam tetap tidak mendapatkan sinyal. Clint pun menjadi bingung apa yang harus ia perbuat. Dari atas, ia melihat sesosok makhluk yang mencoba mendekat ke arah Adam. Clint berteriak dengan kencang dan meminta Adam untuk menembak sosok tersebut. Selain berteriak, Clint juga turut membantu dari atas dengan cara menembak sosok tersebut. Akan tetapi tembakan yang dilesatkan Clint selalu saja meleset sehingga membuat peluru senjatanya habis. Dengan cepat Clint turun dari tebing untuk menyelamatkan Adam. Tapi ketika sampai di bawah, Adam telah menghilang dibawa oleh sosok tersebut. Clint pun memiliki firasat jika Adam dibawa oleh sosok itu menuju terowongan yang sebelumnya mereka lihat.
Tanpa membuang-buang waktu lagi, Clint pun segera pergi ke sana. Clint berusaha masuk ke dalam terowongan meski akses jalan sulit untuk dilalui. Sampai pada akhirnya Clint melihat Adam yang terjebak di antara tanduk rusa. Tak hanya itu saja, Clint juga melihat mata Adam yang berubah menjadi hitam. Ia pun menjadi sangat bingung dengan apa yang terjadi saat ini. Clint berusaha mematahkan tanduk rusa, namun usaha yang ia lakukan percuma saja dilakukan. Lalu tiba-tiba saja Clint dikagetkan dengan sesosok iblis yang menampakkan diri di depan mata Clint. Clint pun seketika merasa takut dan lebih memilih untuk kembali. Selama di perjalanan, Clint tidak rela jika ia harus kehilangan Adam yang merupakan saudaranya sendiri. Hingga tak terasa Clint pun sudah tiba di motor ATV miliknya. Kebetulan HP Adam mendapatkan sinyal, Clint langsung mengabarkan pada istrinya yaitu Sophie bahwa Adam sedang dalam bahaya berada di tengah hutan. Clint berencana untuk menyelamatkan Adam dan ia meminta Sophie untuk menelpon bala bantuan. Akibat sinyal yang kurang baik membuat percakapan di antara mereka menjadi putus-putus. Sophie pun sama sekali tidak mengerti pesan yang disampaikan oleh Clint. Clint yang tidak ingin kehilangan Adam segera pergi ke terowongan dengan menggunakan motor ATV. Singkat cerita, Clint tiba di terowongan pada tengah malam. Namun di sana Clint sama sekali tidak menemukan keberadaan Adam. Lalu Clint mendengar sebuah suara yang berasal dari luar terowongan dan oleh sebab itu Clint mencoba menelusuri sumber suara tersebut. Tiba-tiba saja Clint dikagetkan dengan Adam yang dirasuki oleh sesosok iblis. Clint dengan cepat memukul Adam agar Adam bisa disadarkan kembali. Ternyata cara yang dilakukan Clint berhasil membuat Adam sadar kembali. Adam kemudian bertanya pada Clint apa yang terjadi pada dirinya. Clint memberitahu Adam bahwa Adam tengah dirasuki oleh sosok iblis yang mendiami tempat tersebut. Ternyata sejak kecil Adam memang telah diincar oleh iblis itu, namun karena kepindahan Adam ke kota lain, membuat iblis itu tidak bisa mengambil alih tubuh Adam dan hanya bisa mendatangi mimpi Adam. Lewat mimpi buruk, iblis itu sengaja menghasut Adam untuk kembali ke rumah masa kecilnya, sehingga iblis itu akan dengan mudah mengambil alih tubuh Adam. Adam ternyata memiliki kerentanan dan mudah dirasuki oleh makhluk gaib. Adam yang tidak ingin dirasuki oleh iblis itu lagi mengajak Clint untuk segera pergi dari tempat ini. Namun sayangnya motor ATV yang dibawa oleh Clint telah kehabisan bensin. Lalu secara tiba-tiba mereka mendengar suara iblis itu yang mulai mendekat ke arah mereka. Dengan mudahnya iblis itu mampu membuat Clint pingsan, sementara Adam kini menjadi target dari iblis tersebut. Beberapa jam kemudian Clint pun tersadar dari pingsannya. Ia segera mencari keberadaan Adam, namun ternyata Adam telah tewas tertusuk tanduk rusa. Seketika Clint pun merasa sangat bersedih atas kematian saudaranya tersebut. Clint langsung membawa mayat Adam ke truk. Dengan perasaan yang penuh kesedihan, Clint harus merelakan kepergian Adam yang tewas tertusuk tanduk rusa. Clint yang dipenuhi rasa bersalah karena tak bisa menjaga adiknya dengan baik, akhirnya memilih untuk pulang ke rumahnya saja. Sesampai di rumah, Sophie pun menanyakan di mana keberadaan Adam dan tiba-tiba saja Adam muncul di belakang Clint dengan mata yang sudah berubah menjadi hitam, yang artinya dia telah dirasuki oleh iblis secara sepenuhnya. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada salah, mohon maaf. Oke, see you next video guys.